Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengubah darah. Air kolam yang jernih menjadi merah darah setelah aliran cahaya darah. Pada akhirnya, gelombang bau darah yang pekat melayang keluar. Energi yang sangat menakutkan juga perlahan terbentuk. Xiao Yan, yang berdiri di samping air kolam, merasakan kekuatan yang menakutkan di dalamnya. Tidak hanya dia tidak merasakan ketidaknyamanan, tetapi darah di dalam tubuhnya mulai berputar dengan cepat pada saat ini. Dia tampaknya merasakan keinginan yang sangat besar darinya. Ini adalah kekuatan garis keturunan klan Xiao, ya. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Kekuatan semacam ini seharusnya meninggalkan klan Xiao. Tidak disangka dia masih bisa merasakannya saat ini. Xiao Yan masuki kolam darah dan mewarisi kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan di kolam, yang telah berubah menjadi pria tua berambut putih, tersenyum. Suaranya saat ini menjadi sangat serak dan tua. Namun, perasaan lansia ini samar-samar mengandung harapan yang samar. Klan Xiao tidak sepenuhnya putus asa. Anggota generasi muda klan Xiao ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya saat itu dalam hal pencapaian, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa tantangan yang gagal dia lewati dapat diselesaikan oleh keturunannya dari yang lebih muda. Generasi Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia mempelajari penampilan tua Xiao Xuan. Dia sadar bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk merasa emosional. Xiao Xuan telah menggunakan teknik seperti itu untuk menunggunya, mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Yang dia inginkan hanyalah mewariskan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Hal yang perlu dilakukan Xiao Yan sekarang adalah tidak menolaknya. Sebaliknya, dia harus menerimanya dan benar-benar melakukan yang terbaik karena dia adalah satu-satunya harapan untuk klan yang ditolak ini. Xiao Yan gege, hati-hati. Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya saat mendengar suara lembut Sun Er. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melangkah maju dan memasuki kolam darah. Dia kemudian perlahan berjalan ke tengah genangan darah. Saat Xiao Yan memasuki kolam darah, darah di tubuhnya mulai berfluktuasi. Banyak untaian energi darah yang mengalir dengan keras menembus tubuhnya seperti banyak jarum. Mereka akhirnya meraung melalui pori-porinya dengan cara yang sangat biadab dan dengan liar menyerbu ke seluruh tubuhnya. Mendesis. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiao Yan segera menjadi pucat. Segumpal udara dingin terhirup tanpa sengaja. Mungkin akan sedikit menyakitkan pada awalnya. Kekuatan garis keturunan pertama-tama harus membersihkan darah biasa di dalam tubuh Anda. Hanya dengan begitu ia dapat menuangkan darah dengan kekuatan garis keturunan ke dalam dirimu. Ini adalah langkah pertama dari warisan, mengubah darah. Xiao Xuan di samping berbicara ketika dia melihat wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang merobek. Dia bisa merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah rasa sakit yang hebat ini. Kelemahan yang ekstrim menyebar dengan cepat, menyebabkan kelopak matanya turun tanpa sadar sedikit. Anda tidak bisa menjadi tidak sadar. Jika tidak, darah tidak akan dicuci dengan benar, dan tidak mungkin melepaskan kekuatan garis darah hingga batasnya. Semua kekuatan garis keturunan dalam anggota klan Xiao telah benar-benar menghilang. Oleh karena itu, tidak mungkin menggunakan teknik lembut untuk mengaktifkannya seperti klan lain. Kami hanya dapat menggunakan metode yang paling sombong. Xiao Xuan dengan tegas berteriak ketika dia melihat kelopak mata Xiao Yan secara bertahap turun. Xiao Yan bergidik saat mendengar teriakan keras Xiao Xuan.
Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan dengan getir menahan rasa sakit yang hebat dan keadaannya yang sangat lemah. Sun Er, yang berada di samping genangan darah, tanpa sadar mengepalkan tangannya saat melihat kepahitan Xiao Yan. Hatinya terasa sedikit sakit. Kita hanya bisa menggunakan metode luar biasa karena keadaan luar biasa. Xiao Xuan menghela nafas. Setelah itu, dia duduk di samping kolam darah. Waktu yang dibutuhkan untuk mengganti darah cukup lama. Dengan kata lain, rasa sakit yang harus ditanggung Xiao Yan akan berlangsung lama. Waktu dengan cepat mengalir di aula besar yang sunyi dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Yan telah berendam di kolam darah ini selama 10 hari ini. Setelah pembersihan darahnya, Xiao Yan saat ini telah berubah menjadi kerangka yang sangat kurus dan rapuh. Ekspresinya sangat pucat hingga menakutkan. Jika nafas lemah tidak masih ada di lubang hidungnya, tidak ada yang akan memperlakukannya seperti dia masih hidup. Sun Er mengamati perubahan Xiao Yan selama 10 hari ini dari samping kolam darah. Hatinya terasa seolah-olah dipotong oleh pisau. Hati siapapun akan terasa tidak enak setelah melihat kekasihnya berubah menjadi kerangka selangkah demi selangkah dengan matanya sendiri. Xiao Xuan lebih tenang saat melihat perubahan Xiao Yan, tapi hatinya masih sedikit khawatir. Mengganti darah memiliki beberapa risiko yang melekat karena orang yang mengganti darah berada pada posisi terlemahnya. Jika kekuatan mental seseorang tidak kuat, dia akan jatuh ke kondisi berbahaya. Jika nafas terakhir ditelan, orang itu benar-benar akan berubah dari nafas terakhir menjadi orang mati. Ledakan! Sementara mereka berdua menunggu dengan emosi yang rumit, genangan darah yang tenang tiba-tiba mengeluarkan suara kecil setelah 20 hari. Banyak gelembung berdarah muncul di kolam darah dan pecah. Pada saat yang sama, pusaran berwarna darah terbentuk. Xiao Yan, yang sangat kurus sehingga dia hampir tidak berbeda dari kerangka, berada di tengah pusaran ini. Perubahan darah telah berhasil, setelah darah yang memiliki kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuh Xiao Yan akan mendapatkan kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan tampaknya telah terbebas dari beban yang besar. Dia menghela nafas lega setelah menyaksikan perubahannya. Kedua tangannya membentuk segel, dan cahaya berwarna darah ditembakkan ke genangan darah. Fih. Kolam darah tampak mulai mendidih ketika cahaya darah ini ditembakkan ke dalamnya. Gelembung darah terus meningkat. Pada saat yang sama, jejak cairan berdarah misterius dipisahkan. Akhirnya, mereka memanjat tubuh Xiao Yan, mengikuti pori-porinya dan terus mengalir masuk. Setelah darah mengalir yang dipenuhi dengan energi misterius, kulit Xiao Yan yang sangat pucat secara bertahap menunjukkan kemerahan yang halus. Kulit keringnya perlahan mulai pulih. Saat situasi berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik, Sun Er menghela nafas lega. Dia dengan lembut bertanya, "Elder Xiao Xuan, apakah masih ada energi yang Anda segel saat itu di kolam darah?" Jika energi ini benar-benar diserap oleh Xiao Yan Gege, kekuatannya akan tiba-tiba melonjak, bukan? Aye, Xiao Xuan mengangguk. Dia melirik Sun Er dan tersenyum sambil berkata, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan." Peningkatan kekuatan yang bergantung pada kekuatan eksternal ini mungkin menjadi penghalang besar saat maju ke kelas Dou Sheng jika tidak dikontrol dengan benar. Namun, Xiao Yan harus menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia akan memilih metode yang paling rasional, percayalah padanya. Sun Er mengangguk dengan tenang. Hatinya memang sedikit khawatir. Energi yang ditinggalkan Xiao Xuan akan sangat luar biasa. Energinya akan cukup untuk memungkinkan Xiao Yan melonjak ke puncak kelas Dou Zun dalam sekejap, tetapi jika ini terjadi, kemungkinan Xiao Yan maju ke kelas Dou Sheng di masa depan akan menjadi diabaikan. Itu tidak layak dalam jangka panjang. Namun, kekhawatiran ini tidak berlebihan. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia biasanya rasional.
Dia sangat berhati-hati dengan jenis energi eksternal ini. Mungkin untuk mengatakan bahwa dia siap untuk masalah ini dari cara dia jarang membiarkan dirinya mengonsumsi pil obat yang dapat meningkatkan kekuatannya meskipun dia seorang alkemis. Selanjutnya, kita tunggu saja pergantian darahnya selesai. Sepertinya ini akan memakan waktu lama. Xiao Xuan berbicara dengan lembut. Dia perlahan menutup matanya. Sun Er di samping juga mengangguk. Dia sekali lagi menatap genangan darah. Setelah gagal melihat perubahan yang tidak biasa, dia akhirnya santai dan memasuki kondisi pelatihannya. Aula kuno benar-benar sunyi. Hanya suara darah yang menggelegak terus bergema. Satu mulut dengan cepat keluar di tengah keheningan ini. Mendesis. Gelembung darah terus mengalir di dalam kolam. Kulit Xiao Yan telah memulihkan penampilan masa lalunya dan tampak seperti dipenuhi dengan kehidupan. Seseorang masih bisa melihat tak terhitung banyaknya helai darah yang mengalir keluar dari sekelilingnya saat itu mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah menuangkan energi ini, aura Xiao Yan berangsur-angsur melonjak. Bang! Keheningan ini berlanjut untuk periode yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, gelembung darah yang berputar di dalam kolam tiba-tiba terhenti saat ledakan terdengar, menyebabkan kabut darah menyebar ke segala arah. Sekelompok cahaya ungu keemasan secara aneh menyebar dari tubuh Xiao Yan dan memblokir jejak darah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Sun Er dan Xiao Xuan di samping genangan darah membuka mata mereka. Mereka tercengang saat melihat apa yang terjadi. Apa ini? Sun Er terkejut saat dia menatap cahaya ungu keemasan. Dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat mulia dan misterius yang memancar dari Xiao Yan. Dia belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Xiao Xuan juga mengerutkan kening saat dia mempelajari cahaya ungu keemasan ini. Matanya menunjukkan ekspresi kontemplasi. Beberapa saat kemudian sebelum dia menepuk kedua tangannya, sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan keluar dari mulutnya. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Mengapa benda legendaris ini muncul di tubuh Xiao Yan? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.